Pemirsa The Karyadis Channel, ketenangan masyarakat Kuningan di lembah kaki Gunung Ciremai, yaitu di desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, kembali terusik atau tampaknya mulai terusik, yaitu dengan adanya satu proyek pembangunan makam oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan. Bagaimana ceritanya bisa di Karyadis Channel. Pertanyaan besar masih menyelimuti masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan pasca penyegelan pembangunan makam di kawasan Cisantana di area Curug Goong, Kabupaten Kuningan. Pasalnya, penyegelan yang dilakukan Pemkab setempat dianggap tanpa alasan yang jelas, hanya dengan dalih bangunan tersebut belum memiliki IMB alias izin mendirikan bangunan. Pagi itu, The Karyadis Channel sengaja mendatangi komplek masyarakat adat Sunda Wiwitan di Jalan Raya Sukamulya, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Di komplek yang semua bangunannya menyerupai rumah Sunda itu, The Karyadis Channel berhasil menemui Girang Pangaping masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan, Oki Satria Jati. Pria tersebut tampak begitu ramah hingga obrolan terkait kronologis penyegelan dan sejarah singkat pembangunan makam atau Batu Sitanggang itu pun meluncur begitu saja. Berawal pada tanggal 29 Juni 2020, Pemkab mengirimkan surat teguran pada pembangunan makam itu terkait izin mendirikan bangunan. Ucap Oki membuka kronologis penyegelan makam. Yang lucunya karena belum ada regulasi cuklak juknis, mereka pakai kamus besar bahasa Indonesia. Bahwa tugu adalah dari batu menjulang begini. Saya tanya, kita ngurus IMB nggak pakai kamus besar? Betul. Kita pakai juklak juknis. Kita ngomong regulasi daerah. Nah, kalau kita bicara regulasi daerah, ada nggak ketentuannya? Batu di atas 2 meter itu artinya tugu, atau batu di bawah 3 meter itu bukan monumen, atau kan belum ada. Kalau belum ada regulasinya, belum ada ketentuan hukum, pelaksanaan hukumnya di daerah, saya katakan ini kesewenang-wenangan hukum. Kesewenang-wenangan pertama adalah kami dituduh nggak punya IMB. Kami kirim surat supaya dikeluarkan IMB, ditolak. Jadi bagaimana kami punya IMB? Iya, betul. Kami ngajukan surat, sudah ada, kami ada suratnya tanggal 1 Juli, mereka juga tahu. Justru semestinya
Kalau mereka menghargai kevakuman hukum seperti ini, duduk bersama, Pak, kayaknya itu begini. Kami sudah ajak audiensi tanggal 8 Juli di DPRD. DPRD juga mengatakan belum ada juklak juknisnya. Kami katakan kalau belum ada juklak juknisnya, makam seperti apa, tugu seperti apa, kami minta contoh deh. Ada nggak makam lain yang dikategorikan memang perlu IMB? Kami akan ikutin, kami akan ikut supaya menjadi contoh. Syaratnya apa saja. Kami katakan bahwa kami juga sudah kirim surat. Kami bicarakan itu di DPRD tanggal 8 Juli. Tanggal 14 Juli keluar surat penolakan. Tanggal 20 kemarin mereka eksekusi, penyegelan. Setelah perlakuan hukum selanjutnya apa katanya Pak? Setelah disegel. Nah, kami juga bingung. Mereka tetap mengatakan begini. Mereka memberi waktu 30 hari supaya kami punya IMB. Terus bagaimana kami bisa punya IMB? Kalau ngajukan ditolak, satu. Terus kedua, kami minta contohnya supaya kami bisa menempuh prosedur itu. Ditolak belum ada contohnya. Apa syaratnya juga belum dikasih gitu? Ya belum ada syaratnya, belum ada regulasinya. Terus dasar kami apa? Kan nggak mungkin kami bikin IMB sendiri. Ya. Oki pun menyayangkan adanya sekelompok massa yang ikut dalam aksi penyegelan makam sesepuh masyarakat adat Karuhun atau Akur Sunda Wiwitan yang berada di area Curug Goong. Dengan mereka melakukan pembiaran, mereka mempersilahkan itu muncul. Maaf, kemarin di saat hari H itu peserta aksi dari Ciamis, Tasik. Ya. Kebanyakan dari luar Kuningan. Artinya apa? Ada mobilisasi. Iya. Kelompok yang menolak itu, kenapa bukan utara selatan? Kenapa sebelum meninggal sudah disiapkan makam? Kami bilang, loh, kami beda. Mereka tanya, apa buktinya? Kenapa harus timur barat? Saya katakan, lewat media saya katakan, lihat Cipari. Peti kubur batu itu menghadap timur barat dari 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. Titik. Sebelum orang-orang itu dan bahkan leluhurnya sendiri ada. Itu nggak bisa dibohongi. Itu tinggalan purbakala. Iya. Arahnya timur barat. Terus mereka bilang, ya ini kan situs baru bikinan. Loh, semua situs itu kan peringatan. Ada yang tempat para leluhur kita dalam tradisi kami memberitahu bahwa ini tempat bagus untuk berdoa, bukan sebagai tempat sesembahan. Ada yang memang makam, ada yang itu hanya ceciren. Jadi tradisi menhir, lingga itu tradisi Nusantara, tradisi Asia. Saya bilang, bahkan di beberapa negara Eropa kayak Stonehenge ada. Bukan artinya orang Inggris, pendeta Druid itu menyembah batu. Jadi terlalu mengada-ada isu bahwa kami menyembah, lakukan pemujaan di situ. Kami kembalikan begini, silahkan lihat sepuh pertama kami, Pangeran Madrais, kakek dari Ramajati. Nggak ada di tempat makamnya, kami kunci, orang nggak boleh masuk. Kenapa? Itu bukan tempat untuk
meminta apa enggak. Ini bukan cuma tanah kami, ini tanah kita bersama, tapi tolong ya saling menghargai. Kami juga punya tradisi, punya adat. Izinkanlah kami pakai adat kami. Jangan memaksakan adat lain pada kami. Ternyata proyek makam sesepuh masyarakat adat Karuhun atau Akur Sunda Wiwitan berada di tengah hutan yang lokasinya juga sangat sulit dijangkau. Untuk menuju proyek makam tersebut, kami harus melewati jalanan terjal, jalan setapak, menanjak, dan dipenuhi semak belukar. Jarak tempuh dari jalan raya ke lokasi diperkirakan sekitar 3 km. Penelusuran ke Karyadis Channel Selasa 21 Juli 2020. Untuk menuju proyek makam tersebut tidaklah mudah. Kami harus menyusuri jalan terjal masuk ke dalam hutan, melewati kandang sapi, kemudian melintasi jalan setapak yang menanjak ke puncak bukit. Setelah sampai, kita akan melihat bangunan seperti tugu terbuat dari batu yang di dalamnya terdapat 2 ruangan yang dipersiapkan untuk menyimpan jenazah. Di bangunan seperti tugu itu tampak lilitan segel bertuliskan Satpol PP Kabupaten Kuningan. Di atas tugu itu juga terdapat poster yang bertuliskan bangunan ini disegel. Sementara di sekitar proyek makam yang belum kelar itu terlihat sejumlah orang dengan tenda darurat untuk beristirahat. Diduga orang-orang tersebut merupakan pekerja pada proyek makam tersebut. Makam yang dimaksud adalah tempat peristirahatan terakhir sesepuh masyarakat adat Sunda Wiwitan, Pangeran Jatikusuma, yang saat ini usianya sudah lebih dari 80 tahun. Kalau bargaining, masyarakat adat nggak suka bargaining. Kalau kami harus membiarkan, maaf, panas bumi masuk, kami akan perang. Karena ini kepentingan orang banyak, bukan cuma kami. Pemantik api sudah dinyalakan di antara tumpukan rumput yang mengering akibat kemarau panjang. Akankah angin sepoi-sepoi pun bisa menjadikan api ini membesar dan membakar? Ataukah adakah nanti serintik gerimis yang akan memadamkannya? Kita ikuti The Karyadis Channel.